teman-teman yang saya hormati, juga dosen pengampu mata kuliah ekonomi pendidikan, yaitu Dr. Panpan Derajat MAG. Saya kali ini akan menjelaskan materi tentang sumber pembiayaan pendidikan. Pendidikan adalah hak dasar bagi warga negara Indonesia. Pembiayaan pendidikan sangat penting untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas. Terdapat berbagai sumber pembiayaan pendidikan yang dapat mendukung kelangsungan pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Menurut para ahli, menurut Supriyono, biaya adalah pengorbanan ekonomis yang dibuat untuk memperoleh barang atau jasa secara dasar. Biaya dapat diartikan sebagai pengeluaran. Dalam istilah ekonomi biaya, pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya. Menurut Yahya yang dikutip oleh Mulyono, pembiayaan adalah bagaimana mencari dana atau sumber dana dan bagaimana menggunakan dana itu dengan memanfaatkan rencana biaya standar, memperbesar mode kerja dan merencanakan kebutuhan masa yang akan datang. Nah, biaya satuan pendidikan. Di sini ada biaya investasi, juga biaya operasional. Biaya investasi biasanya biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan atau pembelian sarana prasarana yang umurnya lebih dari 1 tahun untuk penyelenggaraan satuan pendidikan seperti APK dan lain-lain. Biaya operasional biaya yang dibutuhkan secara rutin, biaya pengadaan barang dan jasa untuk penyelenggaraan satuan pendidikan dan berlangsung paling lama 1 tahun atau barang yang habis pakai. Jenis-jenis pembiayaan pendidikan di sini ada 5, yaitu pemerintah pusat dan daerah, sumber swasta, sumber dari lembaga internasional, donasi dan zakat, juga sumber dari masyarakat. Anggaran pemerintah itu ada APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, di sini pemerintah mengalokasikan dana pendidikan dalam anggaran nasional. Persentase tertentu dari APBN dialokasikan untuk pendidikan. Fungsinya subsidi untuk sekolah negeri, beasiswa, dan pengembangan sarana prasarana di sekolah. Dan untuk APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah, pembiayaan pendidikan di tingkat daerah, provinsi, kabupaten, kota menyediakan dana untuk pendidikan dasar dan menengah. Ada juga beasiswa pemerintah. Pemerintah juga memfasilitasi mahasiswa yang berprestasi atau tidak mampu. Contohnya beasiswa dan KIP. Kalau untuk sumber dari swasta ini, sekolah swasta membiayai pendidikan melalui biaya pendidikan yang dibayar oleh orang tua siswa seperti SPP. Ini menawarkan berbagai program pendidikan yang beragam. Perusahaan dan industri, banyak perusahaan yang menyediakan dana pendidikan sebagai bagian dari corporate social responsibility atau CSR, beasiswa yang diberikan oleh perusahaan atau sponsor. Ada juga lembaga internasional, ini bantuan dari Bank Dunia atau World Bank atau UNESCO, program pendanaan pendidikan yang mendukung pengembangan infrastruktur pendidikan di negara yang berkembang. Ada juga donasi dan zakat. Donasi pendidikan, pendanaan pendidikan melalui sumbangan sukarela dari masyarakat atau organisasi sosial. Nah, yayasan ini pendidikan yang mendirikan, mengelola sekolah dan universitas. Untuk zakat, juga penggunaan dana zakat untuk pendidikan juga sangat banyak yang dialokasikan. Program pendidikan berbasis zakat dari lembaga amil zakat ada Baznas dan lain-lain ya. Untuk sumber dari masyarakat itu ada partisipasi masyarakat, program penggalangan dana. Nah, partisipasi masyarakat itu dana pendidikan yang dihimpun melalui sumbangan masyarakat yang dalam bentuk uang atau barang. Untuk program penggalangan dana itu sendiri, kegiatan yang dilakukan oleh komunitas tertentu untuk mendukung pembiayaan pendidikan seperti acara amal, donasi, dan alumni sekolah. Tantangannya dalam pembiayaan pendidikan juga cukup banyak. Yang pertama ada ketimpangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, terbatasnya anggaran pemerintah dalam membiayai pendidikan secara merata, juga ketergantungan pada sumber swasta yang cenderung mahal. Ada pengelolaan dan pendidikan yang belum sepenuhnya efisien juga. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah optimalisasi anggaran pendidikan, menjaga alokasi anggaran pendidikan yang memadai, kemitraan antara pemerintah dan swasta,
meningkatkan kerjasama dengan sektor swasta untuk menyediakan beasiswa dan fasilitas pendidikan. Juga dengan peningkatan program beasiswa, memperluas akses beasiswa untuk siswa dari keluarga kurang mampu. Kadang-kala sekarang ini untuk beasiswa itu kadang-kala tidak banyak yang tidak tepat sasaran. Juga butuhnya transparansi pengelolaan dana pendidikan, ya, transparansi untuk biaya pendidikan ini supaya meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan dana pendidikan. Jadi kesimpulannya, pembiayaan pendidikan adalah isu penting yang membutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan sumber pembiayaan yang tepat dan efisien diharapkan kualitas pendidikan akan terus meningkat dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi ini. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan atau sharing.